nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Iya. Karena dari atas saya bisa kelihatan yang tidur-tidur siapa ya. Puji Tuhan. Iya. Tuhan begitu baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Saya kemarin dapat kesaksian yang luar biasa. Ada orang yang mencari pekerjaan dan waktu itu dia datang ke ibadah mujizat. Pak, saya cari pekerjaan dan puji Tuhan kemarin dia berkabar dia sudah dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Boleh kita kasih tepuk tangan berkemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya masih percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini. Haleluya. Dan saya juga mau menyaksikan bagi diri saya sendiri ya Bapak Ibu Saudara. Saya punya satu mimpi, saya doa sama Tuhan, saya kepingin bisa KKR di lapangan. Ya jadi kepingin, dan puji Tuhan beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh salah satu hamba Tuhan. Dan saya diajak untuk sama-sama KKR, mujizat dan kesembuhan di lapangan di Kutai Kertanegara di Kalimantan. Dan rencananya 28 November tapi ditunda jadi Januari. Dan saya percaya mujizat masih terjadi bagi setiap orang yang percaya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita ada di bulan September dengan tema besar yang Bapak Gembala sudah sampaikan, yaitu dahsyatnya kuasa doa. Dahsyatnya kuasa doa. Doa itu ada beberapa macam. Yang paling terkenal doa permintaan atau doa permohonan. Saya minta ini Tuhan, saya minta itu Tuhan. Tetapi ada satu doa yang kita perlu tahu, yaitu doa untuk kita bisa menghadapi hidup ini. Yaitu doa untuk kekuatan. Karena saya percaya doa itu ketika kita menghadapi satu masalah, doa itu bukan menghilangkan masalah, tetapi doa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melawan, untuk kita bisa menang atas setiap masalah hidup kita. Amin. Jadi itu fungsi doa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji memberikan kekuatan. Jadi ketika kita berdoa untuk kita bisa bertahan atas setiap masalah. Baik masalah yang terjadi maupun masalah yang kita buat. Karena seringkali kita bisa jadi pembuat masalah. Betul apa betul? Tetapi saya percaya doa bisa memberikan kita kekuatan. Amin. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Ada kalanya kita bicara, ada kalanya kita diem. Ada kalanya kita tenang, diem. Nanti kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya pribadi sampai hari ini gak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Misalnya Yoel, gak pernah. Tetapi di hati saya bisa ada suara, artinya ada satu di nurani saya yang seperti ayo lakukan kerjakan ini, ayo mengampuni, ayo mengasihi. Itu berarti ada suara Roh Kudus. Pernah merasakan itu? Kalau Anda pernah rasakan itu berarti suara Roh Kudus. Tapi kalau suaranya jahat aja mbak orang, ngemplang aja mbak orang, tipu aja orang itu, jegal orang itu. Berarti suaranya siapa? Suara setan. Jadi kalau ada teman yang suka, ayo tipu orang itu aja, berarti teman Anda? Nah Anda yang bilang bukan saya. Karena teman yang baik gak mungkin ngajarin kayak gitu. Betul apa betul? Ya. Nah suara hati kita bagaimana? Suara hati kita lah yang menentukan kita mau mengasihi atau kita mau menipu. Itu suara hati kita. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama karena kita sudah tahu doa bisa memberikan kita kekuatan, doa bisa membuat kita bertahan. Nah ada 3 hal dalam dunia ini yang saya mau katakan, yaitu ada yang namanya tantangan, ujian, dan cobaan. Ini 3 hal yang berbeda. Jadi gak boleh kita dikit-dikit kalau kesaksian gitu ya. Saya memang lagi dicobai sama Tuhan. Oh enggak, Tuhan gak pernah mencobai. Nanti kita akan sama-sama belajar apa bedanya tantangan, apa bedanya ujian, dan apa bedanya cobaan. Nanti kita sama-sama belajar. Saya mulai dari tantangan dulu. Tantangan atau bahasa Inggrisnya challenges itu secara natur alamiah. Contoh, kita lahir, apakah kita lahir langsung besar? Enggak, dimulai dari apa dulu? Bayi, oe gitu ya. Ketika bayi, apakah bisa makan sendiri? Gak bisa. Bayi dikasih susu, bayi dikasih makan, dan dikasih makan oleh orang tuanya atau pengasuhnya.
Dari bayi masuk ke PAUD. Dari PAUD masuk ke SD. Dari SD masuk ke SMP. Dari SMP masuk ke SMA. Dari SMA pilihannya 2. Oh 3 sih. 1 kerja, 1 kuliah atau kawin. Itu pilihan yang ketiga. Anda yang memilih, nanti masing-masing 3 ini ada tantangannya masing-masing. Kalau kawin berarti Anda cari siapa jodohnya. Kalau kuliah, Anda cari di mana Anda mau berkuliah. Kalau kerja, mau kerja di mana. Masing-masing punya tantangannya sendiri. Nanti sudah menikah punya anak, ada tantangannya. Nanti sudah anaknya besar, pengen mantui siapa, ada tantangannya. Pengen besannya siapa, ada tantangannya. Itu tantangan. Jadi natur alamiah. Nah kita mau lihat sama-sama di Alkitab di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Saya lanjutkan ke ayat ke-4 hingga ke ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, kata waktu di sini menggunakan kata kronos. Jadi waktu ada 3 bagian. Kronos, kairos, dan aion. Kalau kronos itu adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kepanjangannya kronologis. Lalu ada yang namanya kairos, waktu Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi ada waktu Tuhan. Kalau aion itu tak terbatas. Sorga, neraka, penciptaan, dan berbagai macam lainnya. Itu tidak terbatas. Nah di sini menggunakan kata kronos. Segala sesuatu ada masanya, ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kita lompat ke ayat yang ke-4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Sekarang saya tanya, kalau kita sedih, nangis atau tertawa? Nangis. Kalau kita seneng, nangis atau tertawa? Tertawa. Ada yang di sini, Bapak Ibu, kalau sedih ketawa ada? Nah kalau ada, tolong dicek. Berarti ada sesuatu yang salah. Ada di sini kalau yang seneng malah nangis? Terharu bisa, terharu beda ya. Kalau terharu kan, aduh gak nyangka sampai ke titik ini. Dan bila aku berdiri tegak, semua karena cinta. Terharu itu ya. Tetapi di sini saya mau sampaikan konteksnya yaitu kalau engkau sedih nangis gak apa-apa. Tapi tetap kita tahu batasannya. Karena kalau dikit-dikit nangis namanya gembeng ya. Tetapi kalau memang waktunya engkau menangis, menangislah. Karena memang ada waktu untuk menangis. Kalau ada waktu tertawa, tertawalah. Ada sebuah kalimat berkata, tertawalah sebelum tertawa dilarang. Sekarang dikit-dikit mau guyon, UU ITE. Dikit-dikit mau ngelawak, UU ITE. Nah itu, ternyata makna itu sekarang jadi bermakna hari ini. Kata-kata itu jadi bermakna hari ini. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Biasanya kalau bapak-bapak biasanya, saya sendiri mengakui, kita gengsi ya kalau mau nangis ya, ditahan, diempet. Langsung ke kamar mandi, wah sampai keluar semua. Kalau memang ada waktu menangis enggak apa-apa. Ketika engkau menangis, kalau engkau memang merasa berat, menangislah. Karena itu bisa juga ada hormon yang dilepaskan. Ada ketenangan yang engkau dapatkan. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Sedih engkau menangis. Senang engkau tertawa. Ada waktu untuk meratap. Dan ada waktu untuk menari. Nah ini kita lewati dalam tantangan-tantangan di hidup kita. Oleh sebab itu kita bisa bertahan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Lanjut ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ayat ini sering dipelintir. Waktunya dibilang waktu Tuhan, bukan. Kalau waktunya, waktu stripnya. Di sini waktunya nyambung. Berarti semua pasti indah pada waktunya. Kalau waktu kita kecil, kita masa kecil kita. Waktu kita masa remaja pemuda. Waktu masa-masa sudah menjadi orang tua, masa-masa orang tua menjadi dewasa. Jadi segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya kepingin jadi gede kayak orang tua saya. Enak, gak sekolah gitu ya. Tetapi sekarang saya jadi gede, jadi kepingin balik ke masa kecil. Betul apa betul? Tetapi saya percaya semua indah pada waktunya. Kita lanjut baca ya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal dan akhir. Dalam bahasa aslinya awal dan akhir apa? Alfa dan siapakah awal dan akhir itu? Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Wow. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan Yesus kan cuma di perjanjian baru, kata siapa? Yohanes 8 ayat 58 berkata apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kekal dan bersama-sama dalam segala masa. Jadi kita tahu bahwa tantangan itu natur alamiah. Kalau Anda kerja gimana ya bisa sampai omsetnya. Kalau Anda kerja gimana ya penghasilan saya bisa nutupi cicilan saya. Nah itu tantangan. Nah sekarang kita berangkat ke ujian. Kalau ujian itu dari Tuhan. Supaya apa? Kita naik kelas, naik level, naik kelas. Sekarang kalau kita dari SMP mau ke SMA sebutannya apa? Ujian akhir semester atau ujian akhir nasional. Pernah ketemu cobaan akhir semester? Pak tolong doakan saya Pak. Saya besok mau ada cobaan akhir semester. Gak ada. Karena ujian itu naik kelas. Nah kita sama-sama buka di Mazmur 26 ayat yang kedua. Ini juga menjadi lirik sebuah lagu ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ayat yang ketiga. Dan mataku tertuju padamu. Ayat yang ketiga, boleh dilanjutkan ayat ketiga? Mazmur 26 ayat yang ketiga. Nah, dan mataku tertuju padamu. Kembali ke ayat yang kedua. Lupa Yoel tadi katanya kan Tuhan gak mencoba, kok ini ada coba. Nah, kita perlu tahu bahasa asli. Kalau baca Alkitab kita kembali, karena ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Kata coba di sini menggunakan kalau bahasa Inggrisnya trial, bukan temptation. Kalau temptation cobaan, kalau trial berarti Anda sedang diuji coba. Dan Daud ketika menulis Mazmur ini, dia berkata, Tuhan ujilah aku dan cobalah aku. Kenapa? Karena Daud itu adalah manusia yang berkenan di hati Tuhan. Nah, berani gak kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ujilah saya Tuhan, selidiki saya Tuhan. Wow, itu satu level yang luar biasa. Jadi ujian bagaimana? Contoh, kalau ujian itu seperti Ayub. Tuhan mengizinkan Ayub diuji, dan Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Dikasih sakit. Akhirnya dari sakit apa? Sakit kusta ya, sampai mengerikan sekali. Istri tinggalkan, anak-anak tinggalkan, harta habis. Tetapi Ayub pada akhir hidupnya kembali kepada Tuhan dan Tuhan kembalikan semuanya. Jadi ujian itu dari Tuhan. Jadi nanti kita tes ya. Kalau salah kita ojo ngomong Tuhan. Kita ini sering kayak gitu ya. Kita ini sakit gara-gara apa? Merokok terus. Minum minuman, mabuk, terus makan manis-manis, terus nanti Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menguji aku. Ya enggak, salahnya Anda sendiri gitu. Betul apa betul? Iya, kita masuk sekolah telat, kita masuk sekolah seenaknya, terus gak naik kelas. Terus akhirnya bilang, Tuhan, terima kasih Kau sudah mencoba saya. Enggak, Anda mencobai diri Anda sendiri. Oh sebab itu saya katakan, kalau ada orang misalnya, Pak, tolong doakan anak saya, mau ujian. Supaya nilainya 100, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya tanya, belajar enggak anaknya? Enggak Pak, main terus. Ya sukar, dapat 100. Engkau harus lakukan bagianmu. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Justru ketika kita mungkin ya, kita pas belajar, aduh Tuhan kok kayaknya saya enggak bisa. Saya serahkan ke tangan Tuhan. Lak moro-moro ya, Anda ngerjakan, loh kok bisa dapat api ya, bisa dapat 100. Kenapa? Engkau lakukan bagianmu dan Tuhan melakukan bagiannya. Terjadilah mujizat. Nah selanjutnya dari ujian, ada namanya cobaan. Ingat kisah Yesus dicobai oleh iblis? 3 kali dicobai ya. Yang pertama tentang roti, tentang batu dijadikan apa? Roti. Terus Tuhan bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari apa? Capcay, koloke, ya, swike. Terus yang kedua, Tuhan jatuhkanlah dirimu biar malaikat bisa menangkap supaya kamu tidak terantuk kakimu. Dan yang terakhir, kalau engkau menyembah aku ya Tuhan, maka aku berikan seluruh kekayaan. Iblis lagi gak guyon loh ya, karena memang dia punya kekayaan di dunia. Tetapi akhirnya Yesus jawab apa? Matius 4 ayat 11 katakan apa? Enyahlah iblis, enyahlah engkau iblis.
Jadi ada orang yang mencobai Anda, kirim aja Matius 4 ayat 11. Nyala engkau. Siapa tahu lagi dirasuk iblis, kita kan nggak tahu. Kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Jadi kita dewasa secara rohani Bapak Ibu ya, kita bisa bedakan mana yang tantangan, mana yang ujian, mana yang cobaan. Ojo dipukul rata kabeh. Karena dipukul rata kabeh semerawut jadinya. Kita lihat ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam bahasa aslinya temptation. Kalau pencobaan, engkau ditarik untuk jatuh. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri pun tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah. Jadi seringkali kita jatuh karena salah kita sendiri. Pacaran berduaan. Kan kami anak Tuhan, di kos-kosan berdua. Akhirnya seorang rohani, dia jama, aku berserah. Lah itu. Terus apa Anda bilang itu cobaan dari Tuhan? Enggak, Anda mencobai diri Anda sendiri. Jadi kita paham ya, seringkali kita jatuh karena salah kita sendiri, jangan nyalakan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Ketika dosa itu dibuahi, maka matang, maka terjadilah maut atau kebinasaan. Oleh sebab itu kita perlu apa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Yaitu Parakletos. Supaya apa? Menuntun kita ke setiap jalan kebenaran dan tidak tersesat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Wow, Bapak Ibu, semakin kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Kita sudah melihat pencobaan datangnya dua. Dari iblis sama dari daging kita sendiri. Sudah diingat cok makan jeroan ae lo yo, cok makan jeroan ae lo yo, cok makan jeroan ae lo yo. Gak apa-apa kan saya enom. Oke. Aduh mah kok kaku ya leherku mah ya. Kok kaku ya? Dibawa ke dokter. Aduh Bu, hasilnya seperti ini. Tuhan kenapa engkau cobai aku lah? Tiap hari brutu. Bapak Ibu Saudara mengerti? Engkau juga punya andil atas hidupmu. Ya, jangan dikit-dikit Tuhan. Pacaran sama beda iman misalnya. Tapi dia mengasihi aku, mencintai aku setengah mati dia. Wah, pret. Yesus sepenuh nyawanya dia beri buat Anda dan saya. Ini baru setengah mati. Ya, awal-awal ya pasti gencar. Tapi sesuai apa kuat. Ayo. Hujan, kayak di sinetron ya. Buka pintu, aku datang. Yo sekali dua kali, kuat-kuat noe keroan nih. Terus nanti kalau putus, ya inilah rencana Tuhan. Enggak, bukan rencana Tuhan. Itu salah Anda sendiri. Ya, ada anak muda tanya sama saya, Pak Yoel sebelumnya saya pacaran sama beda iman. Saya stres, akhirnya saya putus. Ini rencana Tuhan ya. Enggak, itu salah Anda sendiri, saya bilang begitu. Karena Anda sudah tahu, 2 Korintus berkata apa? Terang bertemu dengan terang tidak bisa bertemu dengan gelap. Tapi tetap maksa. Ya sudah, resiko ditanggung masing-masing sendiri. Anda paham sampai sini? Ada tantangan, itu natur alamiah. Ada ujian, dan ada cobaan. Dengan kepekaan Roh Kudus kita bisa tahu. Seperti Yusuf ketika dicobai oleh Tante Poti. Wah, gak ada CCTV, gak ada Om Poti. Tetapi karena dia tahu ada Tuhan yang melihat, dia langsung segera lari. Tapi pas ditarik, bajunya sobek. Dan apa yang dilakukan Tante Poti? Memfitnah Yusuf. Aduh kan difitnah, masuk penjara. Ya, tetapi akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir.
di bawahnya langsung Firaun. Bukankah itu hebat dan luar biasa ketika kita memegang kebenaran. Amin. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Jadi hari ini kita bisa mengerti ya, kalau itu salah kita belajar, jangan dikit-dikit nyalakno Tuhan. Tuhan bingung, kok disalah-salahno. Apalagi kalau dikit-dikit salah kita nyalakno iblis. Yo iki gara-gara iblis iki. Iblis terus aku nyalakno sapa, lek aku terus disalahno. Lah, ya toh. Kadang-kadang salah kita, baik itu maupun fisik maupun rohani. Jarang doa, tapi pas butuh Tuhan baru, pas ada masalah baru doa. Serba sering kalau pas ujian baru belajarnya kenceng gitu kan. Padahal kenapa enggak dari lama kita belajar. Itu namanya apa? Konsisten. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah di dalam menjalani tantangan, jangan tegang-tegang. Kita perlu juga sukacita ya, dengan bisa buat pertanyaan-pertanyaan lucu. Ya. Kayak saya mau tanya, bagaimana cara mengetahui belakangnya pohon? Ayo. Kalau kita lihat pohon ya apa cara tahu belakangnya? Ayo, saya tanya ayo. Ada yang tahu caranya? Caranya adalah kalau bau pesing. Loh kok bisa Pak Yuel? Karena biasanya teman kita izin, saya tak buang air dulu ya di belakang pohon. Nah berarti belakang pohon yang dibuang air ya toh. Iya. Jangan tegang-tegang, nikmati hidup. Ya, saya percaya hati yang gembira juga adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, saya perlu sampaikan, ada 4, karena kita ada di ibadah mujizat, ada 4 faktor yang juga membuat kita bisa kena penyakit. Yang pertama, bisa jadi faktor genetik, tetapi itu bisa dilawan. Contoh, saya dari keluarga ayah saya itu banyak yang tinggi, gemuk-gemuk Bapak Ibu, besar-besar. Oleh sebab itu saya dan Bapak Gembala harus diet, supaya jangan sampai keterusan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kita perlu tahu, mungkin ada dari orang tua apa, tapi kita belajar dan kita tetap bisa patahkan itu untuk keturunan, tetap bisa. Tapi kita mesti jaga sendiri juga. Ya, saya di rumah selalu makan saya jaga. Betul Bapak Ibu. Kalau nggak dijaga, diambil kucing. Nah itu. Jadi mesti saya jaga gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua, bisa karena gaya hidup. Saya sering ngomong ya, saya sampaikan ya kalau masih merokok, minum minuman, terus apalagi kolesterol, ya dijaga sendiri Bapak Ibu. Lalu terus nanti sakit, ya jangan nyalahno Tuhan. Itu kan karena gaya hidup, begadang misalnya. Terus misalnya nggak jaga sendiri minum sing manis-manis misalnya. Terus misalnya nonton HP deket sekali, akhirnya matanya kurang baik. Lah itu dijaga. Saya sampai hari ini nggak pakai kacamata Bapak Ibu. Saya cek terakhir 0,5 ke bawah. Kenapa? Saya sering makan wortel dan minum wortel. Dan saya selalu batasi pemakaian handphone. Saya juga sering kelihat luar hijau-hijau. Jadi kita mesti jaga karena saya melayani. Saya berkhotbah harus jaga fisik. Nanti minggu depan sudah ke Surabaya, ke Blitar lagi, nyetir sendiri. Jadi mesti jaga fisik. Terus apa lagi? Gaya hidup juga bisa bakteri, virus, kuman, ya itu bisa. Penyakit juga bisa. Terus yang ketiga, secara psikis. Oh sebab itu firman Tuhan katakan, dia adalah gembala yang baik. Dan dia memulihkan jiwa kita. Kadang-kadang kita takut-takutan overthinking ya. Takut-takutan. Ada satu ayat untuk yang suka overthinking, kita buka aja ya. Di Roma 12. Oh ini biasanya dipotong, terus nanti dimasuk no TikTok ini biasanya ya. Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang kedua. Coba kita lihat ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Sebentar. Maaf, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saya lihat catatan saya. Ini ya, buat yang overthinking ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa orang overthinking? Orang overthinking itu yang nggak perlu dipikir. Yang perlu dipikir, nggak dipikir. Itu namanya overthinking. Nah dari psikis kadang-kadang, nanti saya takut ini, saya takut. Nanti akhirnya ada namanya psikomatrik, sakit karena psikis. Dari kepahitan. Dari kekecewaan. Makanya kita mau adakan pemulihan. Sudahlah anak-anak orang tuamu gak sempurna. Ampuni orang tuamu. Bapak ibu anak Anda juga tidak sempurna. Kasih itu tetap gimana-gimana anak Anda juga. Itu bisa pengaruh. Yang pacaran.
Kalau misalnya pacaran malah nangis-nangisan, putus saya wis. Lu ya toh, buat apa tersiksa? Terkadang putus itu bukan berhenti saling menyayangi, saling menyakiti. Ya, makanya kenapa kalau habis putus, kok bisa ya wajahnya lebih cantik, lebih ganteng? Karena sudah tidak tersiksa lagi. Nah itu jawabannya. Ya, karena selama ini disiksa, tapi nggak sampai disalibkan tuh ya. Lah itu. Iya, makanya orang kalau stres dari wajahnya kan kelihatan. Jalan ditabrak-tabrak gitu ya. Tapi saya percaya ketika kasih Yesus menjamah bisa berubah. Amin. Ya. Tapi ya kita juga tahu ya ojo senyum-senyum terus, repot juga nanti kita tiap jalan. Ya repot ya, ini tanda tanya juga. Ya, tapi saya percaya jiwa kita masih bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Yang keempat, sakit juga bisa karena roh jahat. Ada yang tanya sama saya, Pak Yoel, orang Kristen bisa disantet apa enggak? Jawaban saya tergantung, kalau Kristen KTP bisa. Tapi kalau Kristen yang ada Yesus dan percaya Yesus, tidak bisa disantet. Tidak bisa. Karena orang ke gereja belum tentu percaya Yesus. Tapi kalau orang percaya Yesus, pasti dia mau ke gereja. Anda mesti cross check. Karena memang penguasa udara ini ada roh jahat. Anda harus sungguh-sungguh di dalam Yesus. Saya mau yakinkan karena dalam pelayanan saya melawan kuasa gelap, melawan roh jahat. Ada Yesus, maka iblis gak bisa melawan kita. Amin. Ya. Sebab itu saya yakinkan Anda. Nah ketika penyakit dari roh jahat, ya maka harus didoakan, harus dilepaskan. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan ada yang bungkuk, orang bungkuk disembuhkan ternyata kenapa? Ada roh jahatnya dia, dimasuki roh jahat. Bisa, kita mesti cross check. Oleh sebab itu jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita tahu di dunia ini banyak hal yang tidak baik. Termasuk dalam dunia bisnis. Ada yang pakai-pakai, ya ada. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, segala kuasa gelap, segala roh jahat sudah dipatahkan dan dihancurkan. Segala kutuk keturunan sudah dipatahkan dan dihancurkan. Maka marilah hidup semakin setia di dalam Yesus. Amin. Nah, sekarang tadi penyakit ya, sekarang kesembuhan. Kesembuhan bisa datang dari 3. Yang pertama, bisa dari Tuhan langsung. Saudara berdoa seketika bisa sembuh. Kayak itu pengalaman yang minggu lalu saya ceritakan. Ketika saya ke Blitar, suara saya hilang. Dan tiba-tiba waktu khotbah bisa kembali, bahkan hari ini sudah kembali dengan sempurna. Terus yang kedua, bisa dari hamba Tuhan. Ketika saya mendoakan, Pak Samuel mendoakan, bisa sembuh. Nah tolong jangan dikultuskan, jangan didewakan. Karena yang menyembuhkan siapa? Yesus, dokter segala dokter, tabib segala tabib, Tuhan segala Tuhan. Kami cuman hambanya. Jangan dikultuskan. Nanti kalau saya ada buat salah nanti jadi kecewa. Karena Anda lihat manusia. Kami masih manusia, masih daging, ada salah. Tetapi lihatlah, pandanglah kepada Yesus. Yang ketiga, kesembuhan bisa datang dari dokter atau tim medis. Jadi saya percaya tetap kita lakukan bagian kita. Ada sakit, periksa ke dokter. Ada masalah, kalau bisa periksa ke dokter. Karena bagaimanapun mereka ahli. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menggunakan dokter ini. Tuhan menggunakan obat ini untuk menolong kita. Nah sebagai penutup saya mau saksikan, dan ini saya alami bagi anak saya sendiri. Beberapa waktu yang lalu, ya saya akan bacakan kronologisnya, nanti saya tampilkan fotonya dan videonya. Jadi anak saya, 15 Juli 2023, itu kelopak mata mulai merah. 21 Juli, bengkak seperti lebam, kita sudah bawa ke dokter, dikasih salep, katanya ini bintitan atau timbilan. Setelah dikasih salep, lama-lama kempes, sembuh. Tetapi setelah beberapa hari istri saya sadar, kok seperti muncul lagi, tapi kali ini tidak merah, jadi mentol gitu. Waktu ke dokter lagi, sama istri saya ditanyakan kok kayak timbul, kata dokter aman, itu hanya bekas, lamanya hilang. Itu nanti akan kita tampilkan fotonya. Lalu 10 September, lama-lama kok makin timbul lagi, seperti bola kecil tadi tidak merah tapi timbul. 12 September memutuskan cek di dokter lagi. Katanya ini sisa dari timbilan yang lalu, tidak tuntas dan tidak bisa pecah sendiri. Harus lakukan tindakan operasi. Wah. Ketika saya mendengar itu, hati saya seperti Tuhan, saya masih percaya Engkau bisa sembuhkan. Dan saya langsung lakukan doa dan puasa sama istri berdoa. Saya tumpang tangan ke anak saya. Dan kata dokter harus ke spesialis mata dan harus dilakukan tindakan operasi kecil untuk membersihkan dan memecahkan benjolannya. Kalau tidak semakin besar,
karena tidak bisa pecah sendiri. Dan sudah 2 bulan tidak pecah, malah semakin besar. Dan saya katakan kepada anak saya bilang, nak, Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Dan tiap hari saya sama Oel, saya tumpang tangan sendiri di mata kirinya. Dan selagi itu, kami juga tetap check up. Dan rencana Selasa besok kami mau check up di Surabaya. Tetapi mujizat terjadi. Kemarin tanggal 16 September mengempis dan sembuh di dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan berkemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang saya akan tampilkan foto-fotonya. Boleh ditampilkan slide yang pertama. Nah jadi runtutannya ya. 21 Juli, 23 Juli sampai 16 Agustus. Ada mentol merah. Slide selanjutnya, gambar selanjutnya. 15 September waktu Oel makan ayam di rest area, mentolannya masih ada. Dan Sabtu ketika malam kita doa, tepat ulang tahun yang kedua, pagi hari kelopak mata Oel sembuh total, mengempis, tidak bersisa. Tuhan Yesus penyembuh, puji Tuhan. Haleluya. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan berkemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir saya boleh tayangkan videonya, disiapkan ya videonya. Kita akan sama-sama melihat videonya. Jadi Senin 12 September kita bawa, ini videonya 10 September. 12 September kita bawa ke dokter anak. Hasilnya harus dilakukan tindakan operasi, itu bisa kelihatan mentolnya. Lipat tangannya. Di Kamis kemarin saya pelayanan di Jember. Yesus, saya doa. Malam ini Oel mau tidur. Oel sempat kayak mau nangis ya. Berkembang sempurna, pintar cerdas, masa depan yang cerah. Mujizat berkat melimpah dari hidup Oel. Juga Tuhan, Papa berdoa buat matanya Oel. Sehat, sembuh, mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Wah, kalau tumpang tangan matanya sendiri gimana? Tumpang tangan matanya gimana? Gitu. Sudah sembuh, sudah sehat ya? Sudah apa? Sudah sem? Akhirnya ini doa lagi, dia doa, minta didoakan lagi. Tuhan Yesus, Papa berdoa buat mata Oel yang bendol, sudah kempes dalam nama Yesus, sudah sehat dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi, Oel sudah sehat, matanya sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kemarin Sabtu Bapak Ibu. Sembuh. Yang sembuhin siapa? Ya, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus masih sanggup menyembuhkan. Amin. Kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anak saya, Tuhan Yesus yang sama sanggup menyembuhkan saudara-saudara. Amin. Saya mau katakan, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Dan setelah ini saya rindu membuka altar. Kalau ada saudara, jangan gengsi, yang mau didoakan, sedang mengalami sakit, kemustahilan. Tadi pagi saya juga berdoa kepada seorang ibu yang mengalami satu penyakit yang cukup membingungkan. Tapi saya katakan, Yesus masih bisa sembuhkan. Kalau ada nanti silakan maju, mungkin rohaninya sedang lemah. Mungkin ada hal psikisnya sedang lemah. Dia bisa sembuhkan jasmani, dia bisa sembuhkan rohani. Percaya dan semua selalu indah dan tepat pada waktunya. Percaya. Saya percaya dia adalah pembuat mujizat. Ketika saya mendengar anak saya ada satu situasi harus dioperasi, secara manusia dan daging saya lemah. Tetapi saya punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang bisa diandalkan. Dan dia tidak pernah mengecewakan. Hari ini percaya penuh. Mau tantangan, mau ujian, mau cobaan. Selama engkau bersama dengan Yesus, engkau akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita percaya Tuhan kita adalah pembuat mujizat. Di dalam kelemahan kita dia sanggup adakan mujizat. Ketika dunia bilang mustahil, ketika dunia bilang A, B, C, D, tetapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan, lebih hebat Tuhanku.
ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. Mungkin ada hal-hal yang mustahil Di dalam tetapi itu semua tidak mustahil di dalam Yesus. kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku Yesus Kristus namanya. Ku berserah Kepadamu, sama-sama katakan, membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. sekali katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar melalui iman hamba-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang menderita ditolong oleh Tuhan. Saya bersyukur saya punya istri yang kuat, pendoa syafaat yang mengandalkan Tuhan. Ketika ada situasi yang saya alami, anak saya alami, dia tetap mengandalkan Tuhan. Kami bersepakat berdoa dan ketika bersepakat mujizat terjadi.